Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, Ibu Bapak Guru semua, apa kabar? Ibu Bapak Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, mungkin juga ada orang tua yang bergabung pada malam hari ini. Apa kabar? Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sabtu lalu kita saling berbagi cerita dan GTK, Sapa GTK tentang refleksi pembelajaran masa pandemi. Nah, di malam ini kita akan juga melakukan berbagi cerita, tapi kita akan fokus kepada bagaimana belajar dan berbagi masa pandemi ini. Nah, di minggu lalu saya menerima beberapa permintaan untuk dapat melakukan kolaborasi dengan guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah, dan hari ini saya coba untuk merespon hal tersebut. Nanti akan saya cerita tentang tamu kita pada hari ini, seorang sosok guru yang luar biasa. Saya malah mungkin agenda saya pada malam hari ini belajar dari tamu kita ini. Jadi nanti sama-sama juga kita simak. Nah, namun sebelumnya saya ingin berbagi. Hari ini saya baru kembali dari Sorong, dari Papua Barat, menemani kunjungan kerja dari Mas Menteri Nadiem Makarim, dan mungkin sedikit berbagi cerita tentang apa yang saya rasakan, yang saya lihat dari Kota Sorong. Dan juga Kabupaten Sorong ya, Kabupaten, Kota, dan Provinsi Papua Barat. Saya mengunjungi ada 13 tempat dalam waktu 3 hari. Ada mulai dari TK, ada dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan juga sanggar seni, desa adat, dan juga daerah cagar budaya gitu. Luar biasa sekali. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kehangatan dari budaya di Papua Barat, khususnya untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Saya juga sempat ke beberapa pulau yang termasuk dalam kawasan yang tertinggal, terluar, terdepan, dan berinteraksi dengan guru, kepala sekolah, kepala dinas, tentunya dinas pendidikan, orang tua, dan tentunya yang paling utama adalah para siswa. Memang hal yang sangat luar biasa pengalaman ini, karena saya juga bisa melihat daerah yang termasuk paling jauh tentunya dari Jakarta, bagaimana kondisi dari guru-guru kita, sekolah-sekolah kita, dan terutama juga siswa-siswa kita. Saya di sini juga bertemu dengan calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan juga sudah ikut bergabung di sini. Halo, calon guru penggerak dari Kota Sorong. Saya masih sangat terkesan, sebuah inspirasi yang luar biasa yang saya temui ketika bertemu dengan ibu bapak semua. Sebenarnya baru tadi malam ya kita terakhir, sebelum hal yang terakhir yang agenda saya di Sorong adalah ketemu dengan para calon guru penggerak dan pendamping guru penggerak dari Kota Sorong. Mereka memang, Mas Menteri sangat terkesan dengan calon guru penggerak dari Kota Sorong. Ada 15 ibu bapak guru yang ada di sana, dan dengan didampingi oleh 3 pendamping atau pengajar guru penggerak. Lalu saya ada beberapa hal ya yang saya juga ingin share. Ini mungkin sambil ngingat. Pertama adalah ternyata sampai daerah pelosok guru-guru Indonesia sangat bersemangat untuk belajar. Jadi beberapa pertanyaan yang saya dapatkan itu adalah bagaimana kita bisa, temanya itu kira-kira bagaimana kita bisa belajar atau mengikuti pelatihan sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi, dan
artinya juga tentunya bisa membagi ilmu kepada murid dengan lebih baik lagi. Itu menurut saya luar biasa. Bahkan ada beberapa sejumlah guru ya, tidak hanya beberapa, cukup banyak itu dari daerah-daerah Sorong, termasuk di pulau-pulau terpencil. Salah satunya itu Pulau Sop dan Pulau Dum yang saya temui. Ternyata di pulau itu pun, walaupun dengan situasi yang sangat terbatas, ada guru yang sudah menuntaskan program BIMTEK atau pendidikan dan pelatihan di program guru belajar yang telah GTK lakukan gitu, dan itu merupakan hal yang menurut saya sangat memberi harapan, karena ternyata dengan sebuah kebiasaan baru masa pandemi, akses teknologi ternyata walaupun sangat terbatas tapi tidak menutup kemungkinan itu. Malah menurut saya ketika kalau di daerah-daerah yang termasuk terpencil, guru-gurunya bisa ikut dan menuntaskan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan secara daring. Artinya kenapa enggak buat daerah-daerah yang sebenarnya masih cukup oke dalam konteks jangkauan dibandingkan pulau-pulau yang daerah terpencil tersebut. Jadi membanggakan sekali, mengharukan tentunya dengan bertemu dengan guru-guru yang mengikuti pelatihan-pelatihan ini, dan juga berbagi dengan guru-guru yang lain, karena mereka tidak hanya untuk mereka sendiri tapi mereka juga bersemangat untuk berbagi dengan yang lain tanpa ada surat tugas atau instruksi dari atasannya. Jadi ini inisiatif yang dilakukan oleh para guru-guru yang menurut saya sangat membangun sebuah semangat dan harapan bagi kita semua. Nah, satu lagi mungkin adalah ada satu momen dalam kunjungan saya yang kembali lagi ke Pulau Sop tadi. Ada kita mengunjungi SD di situ, dan sepanjang mulai dari saat kami dengan perahu sampai ke pulau ini, lalu kemudian disambut oleh sekolah dan warga yang ada di Pulau Sop tersebut, lalu kemudian anak-anak SD-nya menabuhkan gendang dan bermain musik gitu ya, tidak berhenti seperti sebuah suasana yang sangat sebuah pesta gitu ya, yang kerasa dan luar biasa. Anak-anak ini semangatnya dan keriangannya, kegembiraan mereka. Bahkan ketika kami sudah akan kembali, mereka mengantarkan juga dengan perahu, dan di atas perahu mereka, saya sudah share juga di IG saya ini, mereka terus menabuhkan gendang dan meniupkan suling untuk kemudian bernyanyi, dan lagunya itu yang masih teringat sama saya adalah lagu Sorak-Sorak Bergembira, dan mereka bernyanyi dengan sangat antusias. Bahkan ada momen ketika sambil udah nyanyi kemudian mereka cebur ke laut gitu, seakan-akan dan memang itulah ya, laut adalah tempat permainan, the playground of dari anak-anak ini. Dan saya melihat, wow, ini adalah Indonesia, anak-anak yang sangat bergembira, menikmati hidup dan alam yang ada, dan sangat menurut saya itu sangat luar biasa, sebuah momen yang menurut saya tidak akan saya lupakan di sepanjang hidup saya. Dan satu lagi yang terakhir ini yang saya baru juga ingat, bahwa ternyata banyak dari sekolah-sekolah yang masih menanyakan kenapa kok kami masih tidak bisa tatap muka gitu, dan ternyata informasi ini belum sampai kepada banyak teman-teman yang ada di daerah, dan itu kita komunikasikan bahwa kita juga sudah lama sebenarnya, dan apalagi di daerah-daerah yang daerah di luar kota dan kepulauan, dari mana kondisi internet sangat terbatas, ya mau nggak mau kita harus melakukan bagaimana caranya bisa ada tatap muka tapi tetap dengan protokol kesehatan. Jadi itu mungkin sedikit dan banyak sekali ya sebenarnya yang saya ingin share, tapi nanti kita pause dulu untuk mungkin edisi selanjutnya. Nah, saya akan pada saat ini akan melihat apakah narasumber kita sudah hadir pada kesempatan ini. Ayo, ada Pak Mufid ya, Pak Mufid Mas Ruhan. Oke.
apakah Pak Mufid sudah bergabung? Kita tunggu ya. Assalamualaikum Bapak. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Saya nih panggilnya Alhamdulillah. Bapak Mas Ruhan atau Pak Mufid atau siapa nih? Saya biasa dipanggil Pak Mufid Bapak. Salah, sorry ini Pak Mufid ya Pak? Betul Bapak. Oke. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bapak. Senantiasa disehatkan. Alhamdulillah Alhamdulillah. bisa bertemu langsung dengan Pak Dirjen hari ini. Suatu kehormatan bagi saya, bagi kawan-kawan juga. Salam hormat dari kami. Terima kasih Pak Mufid. Saya yang justru senang sekali nih. Saya mau belajar banyak sama Pak Mufid di kesempatan ini. Sudah banyak yang saya dengar tentang Pak Mufid. Ini hal yang membanggakan bagi saya, kehormatan bagi saya ketemu sama seorang guru yang sudah banyak sekali ya inspirasi yang diberikan kepada guru-guru lain. Ini lagi di mana Pak? Lagi di rumah apa lagi di mana ini? Di rumah Bapak, di mini studio lah tanda petik yang saya cobakan, satu pojokan di rumah berisi satu set komputer, di sana berisi ya perangkat-perangkat, ada lampu, ada mikrofon dan sebagainya, yang sampai hari ini saya masih memaksa diri saya Pak, satu hari satu video. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Luar biasa. Pak, ini saya dengar habis panen rambutan ya sama panen singkong ya. Katanya di IG. Udah dibikin apa itu? Kalau rambutan kebetulan memang saya dari desa Pak, kebetulan saja sekarang di Semarang. Nah, jiwa desa saya masih tetap ada Pak. Jadi saya tetap suka dengan hijau-hijau, saya tetap suka dengan ya itulah tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kalau rambutan sudah dibagi ke tetangga, alhamdulillah. Kalau yang hijau-hijau depan rumah juga tetangga sudah banyak yang request Pak. Jadi silahkan kalau yang mau pada ambil silahkan. Biasanya gitu Bapak. Ternyata ini semangat berbaginya udah dimulai dari masa lalu nih kayaknya ya. Udah dari berkebun itu tetangga udah pada ngantri juga tuh ternyata Pak Mufid. Iya. Ya alhamdulillah Bapak. Kadang-kadang orang kota dengan hal yang simpel banget. Kalau di desa kan sebetulnya sudah sangat lumrah. Hijau-hijau ada selalu ada ada sayur-sayuran kan sangat terbiasa. Tapi kalau di kota menjadi hal yang sangat sangat aneh, bahkan kayak sebuah hal yang sangat istimewa, memetik sayuran sendiri itu sudah bagi teman-teman itu sudah sangat hal yang sangat wow begitu Bapak. Iya. Pak Mufid dari desa mana? Saya dari Banyumas Bapak. Jadi kebetulan untuk kesempatan kali ini saya menjadi pendamping guru penggerak di area Cilacap. Jadi dua periode ini untuk pendampingan saya tidak menggunakan fasilitas hotel dari Kemdikbud, saya menggunakan fasilitas hotel dari orang tua. Jadi selama pendampingan sekaligus saya mudik, sekaligus saya melakukan tugas. Begitu Bapak, alhamdulillah. Cuman untuk yang ketiga ini kayaknya saya mencoba untuk menggunakan itu karena di area Banyumas sedang lumayan tanda petiknya agak serem begitu Bapak. Jadi protokol kesehatan dan saya cobakan saya di hotel saja. Begitu Bapak. Oke. Ya, Bapak Ibu semua, Pak Mufid ini adalah seorang guru honorer matematika di SMKN 7 ya Pak, Semarang. Betul Bapak. Ini seorang YouTuber yang subscribernya sudah hampir 100.000 ini saya dengar. Dan alhamdulillah. Dan punya gerakan satu hari satu video tutorial gitu ya Pak. Insya Allah Bapak. Ya sedang mencoba memaksa diri untuk walaupun mungkin pandemi, saya cobakan karena hal yang paling realistis adalah kayaknya pembelajaran sekarang kan pembelajaran berbalik menurut saya Bapak. Jadi walaupun pandemik apapun itu transfer pengetahuan harus tetap ada. Apa medianya ya, satu-satunya media menurut saya video.
di mana video itu jangan sampai kita membuat sebuah video tapi menyusahkan guru itu sendiri. Guru harus menggunakan media yang sulit, pakai aplikasi yang sulit, nanti malah guru sendiri jadi bingung mau ngapain. Maka saya cobakan, karena saya bisanya yang simpel-simpel, bisanya yang mudah-mudah saja ya saya bagikan yang mudah-mudah saja apa yang saya lakukan di sekolah dan di sehari-hari saya. Begitu Bapak. Salam Bapak dari kepala sekolah, dari pimpinan sekolah kami. Nitip salam untuk Pak Dirjen, semoga senantiasa sehat. Begitu Bapak, ada kiriman salam dari pimpinan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali buat pimpinan Pak Mufid, kepala sekolahnya. Nah, Pak Mufid, awalnya bikin YouTube ini apa sih Pak Mufid? Ini menarik bagi saya. Ini udah sampai 324 ya katanya ini videonya. Ini kan banyak sekali Pak, dan sangat diapresiasi gitu Pak dengan hampir 100.000 subscribernya Pak Mufid. Apa yang tadinya kepikir Pak awalnya itu? Awal terpikir sebetulnya sederhana juga Pak, dari sehari-hari juga. Maksudnya begini, saya itu orangnya pelupa Bapak. Maksudnya pelupa begini, seringkali satu hal yang saya bisa, misal begini, saya bisa membuat sebuah PowerPoint misalkan, sebuah PowerPoint yang animasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seringkali saya lupa, aduh caranya piye ya, caranya bagaimana ya, dengan caranya bagaimana, akhirnya saya mencoba mendokumentasikan sendiri pada saat saya bisa. Daripada saya mencari lagi nanti source-nya ke orang lain, saya cobalah saya bikin record screen apa yang saya lakukan, saya taruh. Awalnya saya simpan di komputer Bapak, tetapi lama-lama penuh, maksudnya lama-lama si itu penuh lah. Daripada penuh, saya coba medianya media YouTube, di mana YouTube ternyata menampung apapun yang kita berikan ke YouTube. Nah ternyata dari diary tadi Pak, ternyata banyak yang suka. Ya sudah, akhirnya semoga saya coba berlanjut. Dan pada saat itu saya mendapatkan sebuah tantangan. Di 2018 kurang lebih Bapak, saya bertemu dengan Dr. Gatot Hari Priyowijanto. Beliau dulu adalah pada saat itu Direktur Siameo Thailand pada saat itu. Terus sebelumnya sering komunikasi juga. Pada saat itu beliau hanya memberikan tantangan begini, Mufid bisa nggak Mufid dan teman-teman kurang dari 10 orang melatih 1.000 orang. Nah dari tantangan itu akhirnya terpikir ide apa yang saya coba berikan ke beliau. Akhirnya saya berpikir, Bapak, yang namanya pelatihan, apalagi pelatihan yang berhubungan dengan TIK atau kompetensi TIK, itu kan sebetulnya hanya sebuah duplikasi dari apa yang mereka lihat dari instrukturnya. Daripada melihat instrukturnya kita door to door ke area-area tertentu dengan jumlah batasan pasti tertentu sedikit saja, paling satu ruangan 50 sampai 60 orang, 2 instruktur. Akan lebih baik kita coba buatkan video tutorial yang nanti teman-teman peserta itu duplikasi. Dan ternyata berhasil. Pada saat itu kami dengan platform virtual koordinator training pada saat itu yang digagas oleh Siameo, sampai dengan batch keempat kita melatih guru lebih kurang 20 ribuan guru yang bisa kami luluskan pada saat itu. Dan pada saat itu belum kenal pandemi corona dan sebagainya Pak, belum kenal Vicon itu apa, belum kenal macam-macamnya kaitan dengan platform yang sekarang. Jadi kawan-kawan yang sudah terbiasa pada saat itu ya, begitu ada pandemi sedikit tidak begitu kaget tanda petiknya, karena sudah ada modal-modal bagi mereka yang kami latih. Cobakan mereka bisa menjadi host, mereka bisa menjadi presenter, mereka bisa membuat flyer digital dan sebagainya. Hal-hal sederhana sebetulnya. Ternyata begitu ada masa ini ya tidak begitu kaget lah, walaupun seringkali kendala infrastruktur yang mungkin masih di area masing-masing biasanya masih ada, tapi tidak mengurangi esensi yang ada, bahwa kawan-kawan yang sudah terbiasa dengan itu tuh teman-teman yang tidak berpikir anggaran, bahkan tidak berpikir saya dapat apa gitu Bapak. Jadi pada saat itu mungkin sudah ada rintisan guru penggerak pada saat itu, mungkin cuman belum di platform framing guru penggerak pada saat, tapi kawan-kawan di area Indonesia Timur itu sudah, mereka harus menyelesaikan tugas dengan harus mendatangi tower, harus ke titik tertentu yang geser sedikit sinyal hilang dan sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman itu mulailah
kami terapkan dan berlanjut akhirnya yaitu Bapak 2020 begitu Maret, kami ingat sekali 16 Maret pada saat itu ujian nasional SMK hari pertama ditiadakan. Begitu ditiadakan maka kami berpikir mau langkah apa ini, kita mau ngapain? Tidak mungkin tidak ada transfer pendidikan, harus ada medianya apa. Nah pada saat itulah ternyata gayuh bersambut apa yang kita lakukan ternyata sudah di rencana Tuhan mungkin Bapak, rencana Tuhan ternyata mestakungnya jadi. Itu Bapak, jadi yang kami sudah coba lakukan bersama teman-teman dan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pun sebetulnya sudah melakukan itu. Kami salah satu tim di sana, kita sudah mencoba melatih kawan-kawan di guru se-Jawa Tengah itu dengan berbasis daring. Jadi tidak ketemu sama sekali dengan peserta guru-guru, bahkan untuk yang sesi ini sudah ke tahap kelima Bapak. Jadi sudah tahap kelima kami cobakan tidak ketemu sama sekali dengan peserta, walaupun pada saat itu belum ada pandemi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah begitu ada pandemi kita sudah mulai bagus, terus sudah mulai pembiasaan dan alhamdulillah berjalan. Ngaten Bapak. Maaf saya pakai bahasa Jawa, maaf. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sedikit-sedikit mengerti dan baik Bapak. Ini sudah banyak nih yang juga ikut berkomentar di chat kolom komentar di sini dan Bapak Ibu silakan ya yang ingin juga memberikan komentar dan pertanyaan mungkin kepada Pak Mufid, kita sambil sama-sama belajar ini. Nah, Pak Mufid, kenapa ini mau berbagi dengan guru-guru lain dengan menggunakan video-video tutorial ini, Pak? Jadi kan ini juga tadinya untuk menghilangkan solusi kitanya sebagai pelupa. Mungkin saya juga ikut ini nih karena saya juga orangnya agak pelupa, Pak. Jadi mungkin belajarnya bisa pakai direkam melalui video juga mungkin ya. Nah, Pak Mufid, apa yang menjadi motivasi saat itu? Yang menjadi motivasi sederhana, Bapak. Jadi saya berpikir begini, ada istilah yang diberikan ke saya terutama dari orang tua bahwa saya anak pertama kebetulan Bapak. Jadi karena anak pertama mungkin bebannya agak berat. Orang tua tanda petik memberikan wejangan ke saya bahwa Mas, kamu ini anak pertama, jadi setidaknya kamu jadilah contoh pada adik-adikmu. Satu, kedua, pada saat itu ada wejangan orang tua yang masih saya pegang saat ini bahwa Mas, kalau orang Jawa, saya pakai bahasa Jawa dulu ya Pak. Sing penting jenenge, engko jenenge katut, itu loh Bapak. Sing penting jenenge, engko jenenge katut. Atau kalau di bahasa Indonesia kan begini, teruslah tebar kebaikan. Kalau masalah di belakangnya nanti pasti ngikut. Tanda petiknya begitu Bapak. Mungkin. Jadi teruslah berbagi apapun. Perkara itu mau dipakai ataupun tidak oleh orang lain, yang penting menurutmu itu bermanfaat, udah sebarkan aja. Kalau sudah disebarkan, tinggal respon kalayak silahkan. Mau itu bermanfaat ataupun tidak, kalau memang menurut pribadimu itu bermanfaat, minimal untuk pribadimu, udah. Sebar aja, beri aja. Perkara orang lain sudah, pikirkan orang toh yang kamu berikan adalah hal yang baik. Kalau hal yang buruk ya jangan. Kalau yang baik udah sebar aja. Nanti di belakangnya pasti ngikut. Dalam artian hal-hal yang efek sampingnya Bapak. Jadi kalau untuk efek samping dulu saya tidak berpikiran sama sekali bahwa YouTube akan menghasilkan uang ataupun media sosial akan menghasilkan sesuatu atau akan menjadi apa. Saya tidak berpikir itu sama sekali. Tapi begitu seiring berjalannya waktu ternyata ya ketemu Bapak, ternyata bahwa di YouTube bisa banyak hal yang saya bisa belajar, terutama karena apa? Karena saya saya memaksa saya harus satu hari satu. Kalau misalkan terlewat biasanya di video selanjutnya, maaf Bapak dan Ibu kemarin saya terlewat ya, biasanya saya yang ngomong sendiri sebetulnya Pak, ngomong di depan kamera sebetulnya, karena kan hanya sinkronus saja, tidak asinkronus dua arah, kecuali kita melakukan live streaming itu biasanya bisa dua arah, itu pun hanya melalui live chat saja. Jadi saya coba sebarkan, perkara mau dipakai atau tidak, saya tidak urusan tanda petiknya. Udah pokoknya menurut saya bermanfaat, udah. Toh saya sering kali nonton video saya sendiri juga Pak. Kayak misalkan yang kemarin sore Bapak. Kemarin sore saya ditanyai oleh seseorang, oleh salah satu guru. Mas,
aplikasi ini piye mas, caranya piye. Saya berpikir, saya sudah pernah bisa Bu, sebentar ya, saya tak nonton video saya sendiri. Setelah saya nonton video saya sendiri, baru saya menyampaikan ke orang tersebut. Loh, ternyata Pak Mufid juga lupa toh. Ya saya lupa, maaf, tapi saya merasa bahwa dulu pernah bisa. Jadi saya tinggal buka sebentar dengan beberapa kata kunci, ketemu, sebentar ya Bu, kasih saya waktu sekitar 5-10 menit. Habis itu saya memahami, saya akan berikan ke Ibu. Biasanya begitu. Termasuk di sekolah juga sama. Gitu Bapak. Jadi ternyata itu kayak catatan ya Pak? Itu kayak buku Betul. catatan gitu. Jadi nanti kalau lupa Betul. kita bisa balik lagi gitu ya Pak? Betul Bapak. Dan saya cobakan, saya berikan nomor-nomor. Maksudnya kayak misalkan, hari ini saya, atau sore tadi, jadi hal-hal yang sebetulnya sangat sederhana. Sore tadi saya membeli ini Bapak. Di belakang saya ini kan ada green screen ini, ada tiang ini. Tiang ini baru saya beli kemarin. Maksudnya baru datang hari ini. Saya nggak tahu video itu mau bermanfaat atau tidak. Tapi intinya bahwa apa yang saya punya, saya coba publikasikan bahwa saya beli alat seperti ini. Tadinya saya membuatnya itu dari peralon yang saya hubung-hubungkan, saya gandeng-gandengkan menjadi sebuah kotak yang bisa saya isi green screen. Dan itu sudah saya bawa hampir ke 11 atau 12 lokasi. Dari mulai TK, PAUD, sampai dengan ke level di kampus. Pernah mengundang saya ada 3 kampus, ya saya bawa alat itu. Karena saya punyanya itu. Ketika saya mengetahui bahwa ternyata ada alat tiang seperti ini yang ternyata tidak mahal, ya saya coba sharingkan ke teman-teman. Halo, hari ini saya beli ini loh. Beli ini ternyata nggak mahal loh. Kalau memang ini, kalau mau bikin, saya bikin kayak gini. Dan ternyata responnya dari teman-teman pun, mungkin bagi sebagian orang, ini Mufid ngomong apa sih? Ini hanya sekedar cerita tentang pralon aja kok disampaikan di YouTube. Ya monggo kalau memang persepsi seperti itu. Tapi saya berpikiran bahwa dari saya membuat dari pralon sampai dengan saya membeli alat ring ini untuk keperluan membuat video pembelajaran, saya bagikan ke teman-teman. Ternyata respon yang di kolom komentar pun banyak. Pak, itu harganya berapa? Pak, belinya di mana? Boleh nggak kami tahu tokonya? Dan jadi saya benar-benar mendapatkan yang dulu saya berpikir slogan saya bahwa remeh bagi kita bisa luar biasa bagi sesama, ternyata ketemu di titik ini Bapak. Kadang-kadang saya berpikir ini remeh banget, ini kayaknya nggak berguna deh. Saya berpikir, oh, udah nggak apa-apa lah, mau berguna mau tidak, kalau memang kita memakai baju kita sendiri ya mungkin itu pas. Tapi kalau bagi orang lain kan bisa jadi sebuah baju yang bagi kita pas, bagi orang lain bisa jadi kebesaran atau baju yang luar biasa dan sebagainya. Itu yang masih saya coba pegang sampai dengan hari ini. Baik, Pak Mufid, ini udah beberapa pertanyaan ya yang saya baca. Ada satu tema yang konsisten ini adalah gimana sih bagi waktunya Pak? Ini kan tidak mudah, beban guru juga banyak. Pak Mufid juga nanti kita cerita tentang sebagai pendamping guru penggerak, bikin konten tiap hari gitu ya. Dan juga mencari inspirasi terus, kayak barusan tentang green screen yang Pak Mufid ceritakan. Nah, apa strategi untuk bisa bagi waktu itu semua? Ngajar apalagi juga masa pandemi pasti juga membutuhkan waktu lebih banyak gitu. Gimana Pak? Bisa di-share tentang ini? Kalau strategi sebetulnya begini Bapak. Saya untuk tugas utama sebagai seorang guru sekarang saya cobakan, saya matur ke pimpinan, saya mohon izin ke pimpinan bahwa semester ini atau tahun ajaran ini saya ngajar 7 kelas. 7 kali 4, 28 JP. Saya cobakan, Bapak, berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Saya cobakan sekali ngajar saya klasikal. Jadi sekali ngajar, yang tadinya saya berpikir bahwa mengajar juga duplikasi dari kelas A ke kelas B ke kelas C, dan yang disampaikan materi yang sama. Daripada seperti itu, era pandemi ini kan sebetulnya ruang kelas tidak lagi dibatasi oleh sekat dinding, kursi, dan papan tulis, tapi hanya dibatasi oleh akun dan password. Menurut saya seperti itu. Sehingga saya cobakan mengajar dalam kelas besar. Saya cobakan nih Bapak. Jadi saya sekali mengajar mungkin sampai 250 sampai 260 orang. 200 sampai 260 anak. Dan setiap sesi selalu saya rekam. Ada recordingnya, sehingga nanti anak-anak yang terlambat itu bisa melihat kembali recording apa yang
dilakukan pada sesi itu. Dan sebelum sebelum mengajar, saya sudah siapkan video tutorial tentang materi yang akan saya ajarkan. Biasanya 5 hari sebelumnya. Jadi anak-anak, saya cobakan pembelajaran itu berbalik Bapak. Kalau bahasa kerennya katanya flip learning katanya. Jadi menggunakan media itu anak-anak sudah saya cobakan bahwa Mas, Mbak, pelajari ini dulu. Pak Mufid sudah memberikan materi dan di materi itu akan kita bahas nanti di pertemuan sinkronusnya. Di situ saya sudah menerangkan, di situ ada pakai pulpen seperti layaknya saya sedang mengajar. Jadi di matematika misalkan X kuadrat ditambah 3 itu benar-benar real, tulisan saya di sana ada, seperti ngajar di papan tulis, muka saya kelihatan, suara saya terdengar, dan perlangkah-langkahnya ada. Setelah itu, karena saya menggunakan medianya sederhana, pakai PowerPoint biasa, si PowerPoint tadi, saya save as dalam bentuk PDF. Sehingga anak-anak yang tanda petik kekurangan kuota, itu bisa melihat tulisan tangan guru, resumenya. Kan berbeda antara anak membaca buku dengan membaca catatan guru, itu berbeda ternyata Bapak. Rohnya berbeda. Nah, disitulah mulai saya menemukan beberapa pola. Jadi saya cobakan ngajar seminggu 1 kali. Setelah itu misalkan ada anak-anak yang minta tambahan, Kak, kami minta tambahan boleh apa enggak? Oh silahkan, ayo. Tapi maaf ya Pak Mufid sedang ada ini. Kita pelajarannya malam aja gimana? Misalkan jam 7 sampai jam 8:30 gimana? Baik Pak, nggak apa-apa. Ternyata yang request 1 kelas, yang datang juga berombong juga Pak. Pak, boleh nggak kami ikut? Boleh nggak? Boleh, silakan, ayo. Apa yang sudah, silakan. Tidak ada masalah sama sekali, tidak ada batasan bahwa harus kelas A, harus kelas B. Dan ternyata ada beberapa yang mulai bahkan ikut, Pak, kalau dari sekolah lain boleh apa tidak? Silahkan. Toh apa yang kita ajarkan tidak ada rahasia sama sekali. Begitu Bapak, itu untuk dari segi mengajar. Jadi tidak begitu terpatok dengan jadwal. Kedua, kalau untuk masalah membuat video itu sebetulnya itu Bapak, mood saya tanda petik Bapak. Jadi seringkali saya di depan komputer ini, di depan saya itu ada belasan puluhan ide-ide yang ingin saya buat sebetulnya Pak. Jadi saya pengen buat ini, ada list-list di depan komputer. Cuman ada agak jauh dengan saya sebetulnya Pak, tidak usah saya tunjukkan ya. Nah habis itu biasanya saya duduk, saya mau bikin yang mana ya, 1, 2, 3. Habis itu terus lupa biasanya, malah saya nonton YouTube dulu atau apa. Setelah itu baru tiba-tiba bikin ini duduk dan membuat. Dan membuat itu sebetulnya tidak lama. Tidak lama dalam membuat proses proses pembuatan video. Yang membuat kita lama biasanya kalau begini, aduh video saya bagus apa enggak ya? Jangan-jangan video saya jelek. Jangan-jangan nanti teman-teman nggak suka. Lah kalau sudah seperti itu menjadi lama. Dan saya hilangkan rasa itu. Mau bagus, mau jelek, urusan pemirsa. Misalkan jelek, pasti akan bertumbuh. Dari video saya pertama sampai hari ini 272, saya yakin ada peningkatan-peningkatan tertentu yang saya mungkin tidak rasakan secara langsung. Tetapi saya merasa bahwa dari ke satu yang dulu mungkin jelek banget, agak lebih baik, dan agak lebih baik. Jadi pengaturan waktu di kitanya sendiri sebetulnya Pak, dan akan berjalan. Dulu saya berpikir begini, 1 hari 1 video yakin apa enggak ya? Nanti kalau saya kehabisan ide bagaimana? Terus saya malu dong. Setelah jalan ke sini Pak, ternyata bukan lagi saya mau bikin apa, tapi ketemunya saya mau bikin yang mana. Itu Pak, jadi ternyata menjadi, aduh yang mana ya? Karena seringkali di DM atau di Japrian atau di grup banyak yang minta, Mas request ini aja Mas, Mas bikin yang ini aja. Lah begitu bikin yang ini, itu justru tambahan ide untuk kita. Dan seringkali sebetulnya dari ide yang dilontarkan oleh teman-teman, saya pun belum bisa. Tetapi saya coba saya belajar lagi. Begitu Bapak. Oke, wah ini keren banget Pak Mufid. Sebuah keberanian untuk memasang sebuah target ya, 1 hari 1 video, yang ternyata ketika kita menantang diri kita sendiri atau membuat sebuah target, ini kan filosofi belajar ya Pak, jadi ekspektasi itu harus yang tinggi gitu, tapi kita betul. berproses sampai kemudian sesudah menjalani loh, itu kayaknya kita bisa lebih baik lagi. Jadi yang sekarang malah tantangannya yang mana justru, daripada yang tadinya apa ya nanti idenya gitu. Nah, Pak Mufid, sekarang saya agak
agak shifting sedikit nih sekarang. Pak Mufid eh, udah berapa lama ya jadi guru honorer di SMK N7 Semarang ini? Dan Sudah saya lama, ingin sudah lama Bapak. sudah Jadi kalau mungkin sudah lama. teman-teman ketahui bahwa saya dari 2007 dan sekarang 2021, berarti hampir 14 14 tahun tahun. ya. Iya. Pak Mufid, saya Jadi dengar tidak ingin jadi guru ya tadinya. Ini apa ceritanya sih Pak Mufid? Apa kisah awalnya ini nih yang jadi saya ingin tahu, apa bisa di-share sama kita Pak? Jadi saya dulu itu awalnya Bapak salah jurusan. Menurut saya salah jurusan. Saya dari SMA itu pengennya masuk ke matematika sains pada saat itu. Jadi saya tidak tahu, karena saya mendaftar pada saat itu dari desa, tanda petik di situ ada matematika. Saya mendaftarkannya dulu kan ada saya lupa namanya UMPTN atau apa gitu, ujian masuk ke perguruan tinggi intinya. Saya mencoba mendaftarkannya di matematika UGM dan matematika Universitas Negeri Semarang. Dan di matematika saya buletin aja apa namanya, dulu kan pakai pensil itu Pak. Di matematika itu juga sama matematika, karena kebetulan saya senang matematika. Ternyata saya diterimanya di matematika Universitas Negeri Semarang, dan di situ adalah pendidikan matematika. Nah, di pendidikan matematika saya tidak tahu ternyata ada matematika pendidikan dan ada matematika sains. Saya tidak tahu pada saat itu. Taunya saya seorang saintis pada saat itu. Saya tidak berpikir pengen jadi guru. Jadi awal semester itu saya hampir tidak punya teman pendidikan Pak. 4 semester itu saya gabungnya sama teman-teman sains kelas B pada saat itu. Nah, di kelas B itu saya akrab dengan teman-teman, bahkan sampai saya mengajukan ke fakultas untuk saya pindah ke kelas sains. Ternyata tidak diizinkan atau tidak bisa. Nah, begitu ya sudah, jalani sajalah dengan setengah hati pada saat itu. Begitu masuk di semester 5, mulailah mata kuliah penjurusan. Penjurusan di situ mulai kenal filosofi pendidikan, kenal beberapa mata kuliah pendidikan. Mulai saya, ya mau tidak mau saya baca agar dapat nilai pada saat itu. Berpikirnya cuma biar nilainya nggak jelek, baca, sampai di satu titik micro teaching atau praktek mengajar, ternyata saya menemukan, ternyata saya senang jadi guru Pak pada saat itu. Dan begitu saya diterjunkan PPL pada saat itu di sebuah SMA, salah satu SMA favorit di Semarang, ternyata tantangannya luar biasa menjadi seorang guru. Dan diawali dari, memang pada saat dari semester 1, semester 2. Semester 2 pun saya sudah mulai menjadi guru privat di sana sini. Bahkan pada saat itu saya sempat menjadi guru privat untuk kakak kelas, tanda petiknya. Saya semester 3 ngajari anak-anak kakak kelas semester 5 dan sebagainya. Jiwa itu sudah mulai terbentuk ketika di awal. Begitu masuk di mata kuliah pendidikan ternyata dapat dan nyaman. Akhirnya ya itu sampai dengan saya di 2016 sempat menjadi dosen di kampus 2 tahun, tapi ternyata belum nyaman mungkin Bapak. Saya ternyata kayaknya nyamannya di guru sekolah kelihatannya Bapak. Oh, jadi juga sempat jadi dosen di kampus, terus malah balik lagi ke sekolah Pak. Kenapa nggak nyaman Pak Mufid? Apa yang bikin jadi guru sekolah itu lebih menyenangkan buat Pak Mufid? Satu, mungkin kebetulan saya di SMK Bapak. Di SMK itu ternyata keberagamannya sangat tinggi. Jadi di SMK itu saya baru tahu setelah masuk di SMK ternyata ada 146 kompetensi keahlian di SMK. Itu luar biasa. Dari mulai A, B, C, dan D sampai dengan di sekolah kami kebetulan ada 9 kompetensi keahlian. Ternyata di situ saya nyamannya adalah begini. Misal Bapak, kebetulan sekolah kami sekolah teknologi. Sekolah yang berbasis dengan teknologi, isinya anak-anak mesin, anak-anak sipil, anak-anak informatika, dan sebagainya. Saya banyak berguru ke anak-anak. Jadi saya menemukan tadi, menghamba ke anaknya dapat mungkin sebelum ada istilah menghamba pada anak. Pada saat ada program guru penggerak, saya sebetulnya sudah menghamba ke anak sejak awal. Misalkan begini, saya mengajar di salah satu jurusan, misalkan jurusan sipil, jurusan teknik bangunan. Saya mencobakan menjadi anak-anak. Bagaimana saya membawa matematika, kalau matematikanya hanya sekedar matematika hanya bertarget ujian nasional, selesai Bapak. Jadi ujian nasional untuk level SMK, maaf nih, sebetulnya bisa di-drill dari Januari sampai Maret, insya Allah dapat nilai cukup lah.
Tapi bagaimana cara kita menjadi anak-anak, bagaimana cara mengkonekkan antara matematika dengan kebutuhan mereka. Jadi saya yang ketanya ke anak-anak, misalkan begini, ada satu materinya trigonometri misal. Mas, Mbak, materi trigonometrimu itu apa yang kamu butuhkan? Loh Pak, saya sudah kenal trigonometri Pak. Sin kostan saya sudah tahu. Cuma di saya itu yang penting begini Pak, ukur tanah pakai teodolit, itu piye carane? Saya tidak butuh sudut 30 derajat, Pak. Butuhnya saya di lapangan itu 29,7 derajat. Nilainya berapa? Nah, saya yang belajarnya ke anak. Itu untuk anak-anak anak-anak sipil. Begitu saya datang ke anak-anak mesin misalkan. Kenal integral, Pak. Kenal. Integral itu kalau di kami, Pak, itu untuk roda gigi. Di kampus kami tidak diajari itu, Pak. Tapi begitu masuk ke SMK, saya jadi banyak belajar, apalagi kalau untuk urusan praktek. Urusan praktek, bahkan sampai saya membangun sebuah rumah, itu saya minta bantuan ke anak-anak. Mas, Mbak, Pak Mufid itu punya anggaran sekian. Kira-kira jadi rumah kayak apa? Itu anak-anak sudah bisa. Karena di kami kebetulan sekolahnya sekolah 4 tahun, tidak yang 3 tahun. Jadi anak-anak sudah, itu Pak, sehingga saya menjadi nyaman banget di dunia itu, di dunia menjadi seorang guru. Seringkali saya kedekatan dengan anak-anak, bahkan pada saat kemarin masih ada ujian nasional, anak-anak malam besok mapel matematika. Malam hari ini itu pada nginep di rumah loh Pak. Anak-anak, Pak Mufid, saya pengen nilai saya itu besok nggak usah banyak-banyak Pak. Saya pengennya 6,5 bagaimana Pak? Nggak usah, udah pokoknya datang ke rumah Pak Mufid tapi jam 9 pulang. Yakin Pak dapatnya 6,5? Yakin, udah datang aja. Begitu sampai dengan senyaman itu saya dengan anak. Tapi sekarang sudah tidak ada ujian nasional berganti AKM ya. Kita coba nanti strateginya seperti apa Bapak. Itu yang kami rasakan di sekolah. Pak Mufid, ini juga ada yang nanya dan saya juga tadinya juga langsung terpikir Pak Mufid akan ikut seleksi P3K kan ya Pak ya? Insya Allah ikut Bapak. Oke, verbal semuanya udah oke ya? Insya Allah. Oke. Siap. Nah, terima kasih ini. Ada yang meminta boleh minum, Bapak? Oh iya boleh Pak, boleh nyantai. Boleh. Ini kita sambil ngopi-ngopi, iya. Minum kopi sambil malam mingguan nih kita berdua. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin sudah tahu pemerintah seperti yang Pak Mufid tadi cerita, kita sudah membuka kuota buat sampai mencukupi 1 juta guru ya, aparatur sipil negara (ASN) dengan skema P3K untuk guru honorer semua usia. Nah, guru P3K dan PNS ini sama-sama aparatur sipil negara dan di mana untuk secara gaji tunjangan P3K ini setara dengan PNS, dan ini akan menjawab persoalan tentunya kita akan melakukan secara bertahap untuk membuat guru-guru kita lebih baik lagi kesejahteraannya dan lebih terjamin secara pekerjaannya, sehingga bisa lebih nyaman dan aman dalam konteks pekerjaan, dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa melakukan secara maksimal, Pak Mufid dan semua teman-teman guru honorer bisa ikut seleksi, dan mudah-mudahan kita mendoakan semua untuk bisa lulus. Tapi kalaupun seperti tadi semangat belajar tadi ya, kalaupun masih agak ragu-ragu, bisa belajar dulu. Belajar sebenarnya bisa mulai dari sekarang sih, karena yang paling penting tentunya mata pelajaran yang dikuasai itu, yang diajarkan itu kan diteskan. Jadi Pak Mufid berarti matematikanya, kalau guru kimia dan sebagainya. Dan itu kan syarat yang minimalnya gitu ya, yang menurut saya guru-guru kita dengan semangat yang belajar yang baik tentunya bisa menjalani, dan kalaupun gagal masih ada sampai kesempatan dan kedua dan ketiga, karena kami ingin guru-guru honorer ini bisa untuk direkrut sebagai ASN P3K pada kesempatan ini, dan harapan kami tentunya ini ekosistem bisa saling membantu juga, saling belajar. Ada beberapa kali saya sudah ketemu beberapa kesempatan itu mereka membentuk komunitas belajar juga, dan ini tentunya kami apresiasi. Ada organisasi yang juga membantu. Kemarin saya dengan Pak Ketua PGRI Jawa Tengah, Prof. Muhdi, itu membuat komunitas belajar, bahkan sampai dosen-dosen pun juga dari komunitas di PGRI juga ikut membantu, sehingga ini menurut saya sebuah
keguyupan sama-sama, gotong royong sama-sama untuk membantu supaya guru-guru penggerak, guru-guru honorer bisa menjadi guru ASN, aparatur sipil negara. Nah, Pak Mufid, saya mungkin akan lanjut tentang guru penggeraknya. Pak Mufid tadi udah bercerita tentang guru penggerak dan Pak Mufid sebagai pendamping guru penggerak ya. Tadi bercerita tentang filosofinya Ki Hajar berhamba pada sang anak, dan ini cerita yang saya juga dengar kemarin di Sorong, Pak. Jadi entah bagaimana gitu ya, kita dalam program guru penggerak itu menemukan atau guru-guru yang memang sudah berjiwa sebagai berorientasi kepada murid tadi yang berhamba pada sang anak itu values-nya itu kerasa sekali gitu terutama ketika Mas Menteri dan saya kemarin di Sorong, dan itu menurut saya sangat mengharukan, Pak, karena sebuah spirit yang filosofis sekali, dan itu yang kadang-kadang hilang karena guru kadang-kadang kita terkondisikan untuk bekerja lebih mekanistis gitu. Ini kurikulum, tolong dilaksanakan lalu selesai. Tapi aspek filosofi panggilan jiwanya itu, dan itu yang kita harapkan tumbuh melalui pendidikan guru penggerak. Nah, mungkin Pak Mufid bisa cerita mungkin sedikit lebih jauh lagi pengalaman, mungkin apa yang paling berkesan gitu ya, yang paling berdampak terutama bagi Pak Mufid sendiri selama menjalani peran sebagai pendamping guru penggerak atau pengajar praktik. Baik Pak, guru penggerak menurut saya salah satu program yang luar biasa. Sejauh ini saya mengikuti kediklatan baik offline maupun kalau online mungkin setelah pandemik ya, sebelum pandemi kebanyakan di luring. Tapi karena ini kita di masa pandemik dan settingan guru penggerak sebetulnya kan awalnya luring ya Pak. Tapi begitu kena pandemik menjadi kita harus mau untuk bertransformasi juga. Ada kisah yang menurut saya sedikit inspiratif Bapak. Lumayan inspiratif, bukan sedikit. Yang ini mungkin tidak saya dapatkan di kami di kota. Jadi saya mendapati CGP yang ada, saya kebetulan di area Cilacap. Ada sekolah yang di sekolah tersebut sekitar lebih dari 50% itu orang tuanya itu pekerja migran Indonesia atau TKI. Nah, orang tuanya ada yang bapaknya, ada yang ibunya, ada yang dua-duanya. Wow. Jadi di sekolah tersebut hampir semua anaknya itu dari kondisi seperti itu. Nah, gurunya itu yang saya salut. Kenapa salut? Karena dengan kondisi seperti itu maka anak-anak SMP ini Bapak, anak-anak SMP itu karakternya sangat minim. Jadi tinggalnya bersama neneknya, kadang-kadang tinggalnya sendiri bersama omnya dan sebagainya. Jadi karakter untuk mau sekolah saja kecil. Sehingga gurunya itu seringkali mendatangi pada saat sebelum pandemik Pak, mendatangi ke siswa setengah 6 untuk bergilir mendatangi siswanya. Setelah itu ketok pintu, membangunkan, minta untuk mandi, sampai dengan memboncengkan ke sekolah dan disangoni atau dikasih uang saku. Itu menurut saya sangat luar biasa. Seorang guru sampai dengan seperti itu hebat sekali menurut saya. Jiwa itu bukan lagi berpikir apa yang saya dapatkan setiap tanggal 1 misalkan, mungkin itu bukan, tapi benar-benar jiwa gurunya muncul. Kalau hanya sekedar berharap honor atau gaji, kayaknya nggak mungkin kena. Nah, disitulah setelah saya datang, trik apa yang kita coba terapkan. Karena sebetulnya begitu pandemik ini kan karakter pasti akan sangat tergerus Pak. Karena besok misalkan keadaan normal baru, sudah benar-benar boleh normal baru, di saat hari Senin anak-anak diminta untuk upacara bendera, saya yakin banyak yang pingsan. Saya yakin itu Pak. Karena kan anak-anak sudah lama banget tidak berdiri dari setengah jam sampai 45 menit berdiri dan diam. Saya yakin banyak yang pingsan atau entahlah, nanti kami juga belum tahu. Nah, kita coba terapkan itu, memberikan, walaupun sekolah tidak boleh menghadirkan anak-anak tidak boleh menghadirkan anak ke sekolah, tapi karakter tetap didapatkan. Ternyata medianya adalah jemput bola. Beberapa guru mendatangi ke kelompok belajarnya dan sebagainya. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, paling-paling hanya 6 anak.
anak pun kadang-kadang gurunya harus menunggui, bahkan menjemput satu-satu untuk kumpul di titik tertentu untuk belajar bersama-sama. Jadi itu salah satu pengalaman. Kalau mungkin yang di luar Jawa jauh lebih dahsyat mungkin. Kebetulan karena di area saya ada yang seperti itu. Bahkan kalau di area Cilacap itu ada di area Kampung Laut Bapak namanya. Di area Kampung Laut itu bahkan itu ikut Kabupaten Cilacap tapi terpisah pulau. Terpisah pulau, jadi di sebuah pulau sendiri, di mana pulau itu yang dibawa oleh guru yang ke sana itu membawanya tidak membawa makanan tapi membawa galon air Pak, karena di sana tidak ada air bening, tidak ada air putih tanda petik untuk minum. Jadi yang dibawa galon air. Nanti hari Jumat mereka kembali ke Cilacap, hari Sabtu sore kembali atau hari Minggu sore kembali ke sana untuk kembali mengajar. Itu Bapak. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman walaupun ini masih di Jawa, apalagi yang di tengah atau timur. Saya tidak bisa bayangkan dahsyatnya para guru di sana. Itu Bapak. Jadi kalau pengalaman menjadi pendamping guru penggerak salah satu pengalaman terdahsyat di di hidup saya salah satunya. Bahkan sampai dengan saya tidak berpikir kemarin Bapak bahwa apa yang saya lakukan sederhana ini ternyata diliput oleh majalah GTK pada saat itu. Dihubungin oleh majalah GTK sampai dengan saya dimuat sampai, Mas sudah dimuat di 2 halaman ya, bisa dicek. Saya sampai kayak mimpi Bapak pada saat itu. Dan hal yang luar biasa lagi adalah Bapak, hari ini kebetulan saya ulang tahun Bapak. Ternyata diundang, ini salah satu kado ulang tahunnya Bapak. Terima kasih. Jadi terima kasih Bapak, hari ini hari yang sangat dahsyat bagi saya. Begitu Bapak, untuk pendamping guru penggerak beberapa hal istimewa di hidup saya menjadikan saya menjadi lebih berpikir bahwa saya tidak lagi berpikir apa nantinya yang saya dapatkan. Itu salah satu motivasi saya kembali tumbuh bahwa ternyata menjadi memaksimalkan potensi kita bisa jadi melebihi kawan-kawan yang maaf nih, saya tidak merendahkan teman-teman yang lain semuanya. Maksimalkan potensi diri, ternyata ketemu tadi yang diwejangkan oleh orang tua saya bahwa yang penting sebar kebaikan, nanti akan kembali kita impact-nya jauh lebih luar biasa. Dan ternyata saya sering kali begini, Pak Mufid sudah enak di posisi sekarang. Lah, kalau enak di posisi sekarang kan mungkin melihat endingnya, tidak melihat proses di awal dan sebagainya. Begitu melihat ending, akhirnya saya berpikir, terima kasih Bapak atas doanya, semoga saya disehatkan, semoga senantiasa saya bisa bermanfaat. Saya hanya ngomongnya walaupun di dalam hati, ya Bapak nggak tahu apa yang saya rasakan pada saat itu, seringkali, tapi semoga tidak saya ucapkan. Jadi mari bersama-sama, sampai dengan kami sedang mencoba membuat proyek di sekolah, pimpinan menginginkan juga ada satu transformasi di sekolah, yaitu mencoba menggali potensi guru, katanya Mufid pengennya diduplikasi di sekolah. Jadi diduplikasi di sekolah, sehingga harapannya sebetulnya begini, kalau Mufid saja bisa membuat satu hari satu video tutorial, karena tidak guru itu bisa membuat satu hari satu sub pokok bahasan atau satu materi. Satu guru satu materi, berarti 1 tahun ada 365 materi. Itu 1 tahun dari satu sekolah. Di sekolah kami kebetulan ada 140 guru. Berarti ada 140 kali 365. Nah, berpikirlah mulai, kenapa tidak kita coba bangun seperti itu? Kenapa tidak YouTube kita banjiri dengan konten-konten edukasi? Itu salah satu nawacita kami sebetulnya Bapak. Jadi guru penggerak, ayo mulai berpikir tentang itu. Tidak harus mengeluh ada pandemi kayak gini sulit, bagaimana ya kita kan manusia yang selalu multi talenta. Kenapa manusia sampai hari ini masih ada? Salah satunya mungkin bukan karena Tuhan memberikan itu ya Pak, tapi saya berpikir bahwa manusia sebagai ras yang masih ada di bumi, kenapa? Karena paling pintar beradaptasi dibanding mungkin dengan makhluk yang lain. Karena saking pintarnya beradaptasi, maka akan terlalu eksis dan seterusnya. Itu Bapak mungkin. Jadi kita coba, kenapa tidak itu? Satu guru satu video hari satu, tidak harus 1 hari 1 lah. Seminggu materi 1, seminggu materi 1. Nanti YouTube kayaknya dibanjiri deh. Nanti tidak lagi berpikir Pak Mufid guru SMK 7, tidak lagi. Mungkin nanti nawacitanya adalah Pak Mufid guru matematika untuk Indonesia, atau Bu Wenang menjadi guru AKM Senusantara, atau Bu Farida, itu salah satu kawan saya, salam Bapak dari Bu Farida tadi saya lupa,
Bu Farida salah satu kakak saya yang menjadi favorit, menjadi banyak inspirasi saya. Bu Farida menjadi kepala sekolah untuk virtual se-area Jawa Tengah, misalkan seperti ini. Harapannya akan banyak muncul itu walaupun sedang ada pandemi. Begitu Bapak. Ini memang luar biasa ini. Saya dari Sorong kemarin juga menemukan banyak guru-guru, baik itu yang guru penggerak maupun yang bukan, yang tadinya tidak tahu tentang guru penggerak ya, karena ternyata di sana awalnya animonya sangat sedikit. Jadi yang ikut tuh tidak memenuhi kuota yang kita harapkan tadinya. Namun ternyata kita menemukan guru-guru di sana itu sebenarnya ini bisa masuk program gitu. Namun karena mungkin informasinya tidak begitu didapatkan sehingga kemudian tidak ikut. Mudah-mudahan nanti akan semakin banyak tentunya yang ikut dan seleksinya juga akan semakin bagus. Nah, Pak Mufid, ada dua hal nih tentang guru penggerak yang mungkin saya masih ingin tanyakan. Dari yang Pak Mufid dampingi guru-gurunya, apa perubahan yang Pak Mufid rasakan ya? Mungkin masih singkat ya Pak, mungkin masih dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir ini interaksi Bapak dengan calon guru penggerak yang Bapak dampingi di kelompok Bapak, dan mungkin kepada yang akan nanti nih mau mendaftar sebagai calon guru penggerak atau calon pengajar praktik atau pendamping, apa pesan-pesan Pak Mufid? Baik, kalau pesan-pesan kayaknya saya belum pantas memberi pesan mungkin Pak. Kesan dulu ya Pak. Kalau pesan kayaknya saya itu sudah apa gitu. Kalau mungkin kesan dulu Bapak. Kesan yang mungkin nanti bisa disimpulkan oleh teman-teman. Kalau kesan saya selama 2 bulan ini atau berjalan bulan ketiga ini mendampingi teman-teman guru penggerak, seleksinya kan luar biasa Bapak. Seleksinya dari 40.000 pendamping hanya 600-an saja. Itu kan saringan yang sudah mikro sekali. Saringannya kecil banget, itu sampai ya Allah seperberapanya. Saya begitu Pak Kasiman pada saat itu mengumumkan bahwa dari sekian puluh ribu hanya diambil nggak sampai 1.000, saya sudah berpikir ya Allah sedahsyat itukah saya kan pada saat itu. Setelah itu untuk guru penggerak, calon guru penggerak pun sama, dari 20.000 hanya diambil sekitar 2.000 untuk angkatan 1. Nah pada saat itu saya terus berpikir bahwa ini berarti bukan program main-mainan ini bukan program yang hanya sekedar program jalan habis, bukan. Ini berarti sudah sebuah program yang memang benar-benar terencana dan struktur. Nah, karena terencana dan struktur, ya nawacita kita cobakan. Luar biasa. Jangan berpikir kawan-kawan yang ingin di CGP ataupun PGP berpikir bahwa saya dapat apa ya? Karena begitu begini Bapak, ada sedikit komentar yang kadang-kadang miring. Saya membuat video tutorial tentang guru penggerak sudah 3 kali. Angkatan 1, Angkatan 2, dan Angkatan 3. Terakhir kemarin saya membuat video tutorial untuk sekolah penggerak pun sudah saya buat video tutorial. Yang muncul di komen di sana salah satunya ada yang miring. Apa yang saya dapatkan setelah saya ikut? Nah, kalau orang-orang yang seperti itu, yang sudah berharap dapat apa, itu biasanya prediksi saya tidak lolos. Prediksi saya pun misalkan nanti lolos akan gugur di tengah jalan. Karena pekerjaannya lumayan, bukan pekerjaan ya, prosesnya lumayan berat. Bukan lumayan, berat banget. Kenapa? Karena begitu setiap hari harus webinar. Setelah webinar ada deadline harus maksimal 23.59. Setelah itu harus muncul harus muncul deadline nanti lagi, besok harus melaksanakan aksi nyata. Kalau berpikir apa yang didapatkan, hancur sudah saya yakin rontok di tengah jalan. Jadi kawan-kawan jangan berpikir apa yang saya dapatkan, tetapi dalam hal materi ya, tetapi apa yang kawan-kawan dapatkan di bagian ininya akan berubah, akan menjadi guru yang berbeda atau menjadi pribadi yang berbeda. Saya yakin maunya untuk berbagi, karena begini, guru penggerak akan ini mungkin cerita sedikit nggak apa ya Pak? Ya, guru penggerak itu kan yang didapatkan hanya pada saat lokakarya, itu pun transport yang kecil lah, udah kecil banget deh dibandingkan dengan pengorbanan selama durasi 1 bulan, nggak ada bandingannya. Jadi apa yang didapatkan nggak ada. Terus apakah pemerintah menjanjikan sesuatu? Enggak juga. Nah terus untungnya apa? Kalau memang keluarnya dari sini, bukan dari ini, saya yakin akan nyaman. Saya yakin tetap stay. Dan kebetulan dari 5 kemarin yang saya dampingi, 2 kemarin terindikasi positif, Bapak.
dua terindikasi positif COVID dan masih semangat. Itu salutnya saya. Sampai dengan malam hari saya japri ke beliau, Ibu tetap semangat ya. Ibu tetap semangat ya. Iya Pak, saya tetap semangat. Pak, tugas saya gimana? Udah, masalah tugas nanti dulu. Yang penting Ibu sehat dulu. Yang penting Ibu kuat dulu. Sampai dengan, maaf, ini mungkin ada yang di sini juga beliaunya, sampai dengan suaminya meninggal. Itu kan sebuah pukulan luar biasa dahsyat. Saya hanya memberikan, Ibu, bagaimana? Masih lanjut? Lanjut Pak. Baik, kalau masih lanjut, saya siap dampingi. Sampai dengan seperti itu. Jadi, kalau berpikir apa yang saya dapatkan, Pak, nanti dapat nggak? Apakah gaji saya nanti naik? Kalau berpikir gaji saya naik, saya aja nggak berpikir, maaf nih kalau cerita-cerita kawan-kawan ya, di kawan-kawan terutama di level yang sama dengan saya, Januari dan Februari tidak gajian. Tidak gajian bulanan tanda petik, tapi apakah saya mengeluh? Tidak. Kenapa tidak? Karena saya bisa mendapatkan sesuatu yang lain yang mungkin kadang-kadang jauh lebih daripada kawan-kawan yang, maaf, yang ASN Bapak. Jadi bisa jadi karena kita berkarya, tadi sampaikan, tebar kebaikan akan kembali kita jauh lebih besar. Kasih 7 kembali bisa 7 kali lipat. Jadi itu sudah kami rasakan, dan kita sebetulnya kan wayangnya Tuhan. Saya sudah ketemu itu, apapun agamanya. Saya Muslim, saya menjalani apa yang saya yakini. Apapun agamanya saya yakin sama. Modelnya maksudnya. Kita kan hanya wayangnya Tuhan yang kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kalau kamu melakukan ini akan aku beri lebih. Kalau kamu hanya diem ya nggak mungkin diberi. Itu jadi rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk saya, menurut saya Bapak. Jadi CGP saya kemarin sampai dengan terpapar dan alhamdulillah sudah kembali dan kembali semangat. Alhamdulillah kita bisa menyemangatinya, dari mulai fasilitator juga memberikan motivasi, dari P4TK juga luar biasa memberikan dorongan dan sebagainya untuk tetap senantiasa mengikuti program ini. Jadi kalau pesannya ya disimpulkan sendiri, tapi kesan yang saya terima selama 3 bulan berjalan ini luar biasa dahsyat, karena saya menjadi pribadi yang berbeda yang lebih baik, maksudnya Bapak, bukan berbeda terus jadi yang aneh, tidak. Insya Allah menjadi pribadi yang berbeda, yang menjadi guru yang siap untuk bertransformasi. Apalagi begitu kemarin saya baca buku ini Pak, di sini ada tulisan yang saya merinding Bapak, di sini ada tulisan tema adalah guru pelukis masa depan. Guru pelukis masa depan kayaknya kata-katanya itu simpel, tapi begitu saya baca, oh iya ya, karena guru itu ada tanggung jawab yang luar biasa, menjadi pelukis untuk anak-anaknya nanti. Jangan sampai kita mengajarkan sesuatu apa yang dulu kita dapatkan, itu menurut saya percuma. Apalagi guru kejuruan Pak. Guru kejuruan misalkan guru informatika misalkan. Pada saat dulu diajari di kampus mungkin hanya komputer yang segede gaban, setelah itu tombolnya besar-besar, isinya kecil. Tapi begitu menjadi guru sekarang, komputernya hanya sebuah seperti ini saja sudah komputer. Itu tidak mungkin tidak kalau kita tidak menghamba kepada anak. Ya mungkin kita mengejar teknologi itu nggak bisa, tapi mau tidak mau kita mencoba mendekati anak. Yang struktur otaknya kan berbeda Pak, yang generasi sekarang nih. Begitu kenal gadget, tanpa diajari pun jalan. Nah, disitulah kita mencoba mendampingi. Tidak lagi teacher center, ya student center. Guru mundur sedikit, anak mau untuk berjalan. Begitu Pak. Jadi ngelantur ya Pak, maaf ya Pak. Wah, saya terkesima Pak Mufid. Ceritanya, sharingnya sangat powerful, sangat luar biasa. Jadi sebenarnya meyakinkan saya bahwa harapan kita itu sebenarnya bukan pada pemerintah ya. Sebenarnya ini adalah pemerintah ini sebenarnya fungsinya seperti yang sering juga Mas Menteri pesankan pada kita semua adalah sebagai enabler, sebagai pemberdaya kepada guru-guru yang sebenarnya banyak sekali guru-guru keren, dan saya yakin sekali bahkan seperti yang diceritakan sampai di pelosok-pelosok yang daerah terpencil pun, daerah 3T di pulau-pulau di daerah Papua Barat, kami menemukan itu, dan artinya bagaimana kita bisa membantu untuk lebih mensupport supaya mereka bisa menjalankan apa yang menjadi panggilan hati dari semua guru-guru ini. Karena menurut saya kalau sudah hati yang berbicara Pak, itu udah dampaknya luar biasa. Artinya
semua tantangan yang tadinya terlihat berat itu bisa diatasi. Dan yang satu hal yang tadi juga Pak Mufid sampaikan dan saya kerasa banget ketika bertemu dengan CGP yang waktu di Sorong kemarin itu adalah saling ini Pak, itu mereka bukan buat diri sendiri, mereka tuh bareng-bareng gitu. Jadi mereka tuh membentuk sebuah komunitas gitu ya, komunitas yang saling mendukung satu sama lain. Kayak tadi cerita Pak Mufid, ada salah satu guru yang Pak Mufid dampingi mengalami banyak sekali musibah-musibah, namun ada semacam sense of community ya, yang menguatkan satu sama lain, dan itu adalah menurut saya sebuah esensi dari nilai budaya kita, yaitu gotong royong tadi itu. Dan luar biasa Pak Mufid, saya banyak belajar pada hari ini dari cita-cita Pak Mufid. Bisa saya sampaikan mungkin sebelum kita akhiri sesi kali ini, saat ini pendidikan guru penggerak angkatan pertama sudah berjalan di 56 kabupaten kota seluruh Indonesia. Sudah tadi seperti Pak Mufid bilang, sudah berjalan 3 bulan. Untuk angkatan kedua juga di 56 kabupaten kota sedang melakukan penyelesaian seleksi untuk tahap yang kedua, dan angkatan ketiga akan segera dibuka pendaftarannya. Sedang dibuka pendaftarannya, maaf, dari 15 Januari sampai 15 Maret di 56 kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ke laman https sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id / guru penggerak. Nah, sekali lagi sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id / guru penggerak. Dan nanti yang angkatan keempat dari tahun ini ada tiga angkatan akan dibuka di lebih banyak lagi, 160 kabupaten kota. Ini akan dibuka nanti di tanggal 1 Maret. Jadi lama-lama Bapak Ibu semua kabupaten kota seluruh Indonesia bisa ikut program guru penggerak ini, dan harapan kita tentunya semakin banyak nanti juga. Kalau yang belum sempat kayak angkatan pertama nih, daerahnya Pak Mufid misalnya, wah ada guru-guru nih yang ingin ikut, ya nanti kita tunggu cycle-nya. Jadi kita akan bersabar untuk nanti ada cycle berikutnya. Kemarin juga saya juga menerima permintaan guru-guru di Kota Sorong yang ingin, karena melihat 15 calon guru penggerak, walaupun mereka ber-15, ternyata mereka membawa dampak gitu ya, dengan mereka berkegiatan, mereka melakukan diseminasi tanpa kita dalam program gitu Pak Mufid. Mereka melakukan diseminasi di sekolah mereka dan di sekolah lain gitu, karena mereka melihat loh ini juga harusnya guru-guru lain juga tahu gitu. Mereka berinisiatif melakukan itu, dan itu menambah untuk minat yang untuk angkatan nantinya di Kota Sorong tersebut. Nah, Pak Mufid, tadi kan saya mengucapkan selamat ulang tahun, Pak Mufid. Ini ke 37 tahun, ya. 37 ya Pak, 37 ya. Tahun, Pak Mufid. Apa ini Pak, birthday wish-nya apa pada harapan Bapak, mimpi Pak Mufid? Harapan saya, sudah saya tulis sebetulnya Pak. Saya sukanya itu menulis coret-coretan, biasanya saya tulis di dinding Pak. Apa target saya setelah saya di usia ini? Ada beberapa Pak, cuman mungkin itu yang untuk pribadi saya ya Pak. Tapi kalau untuk secara umum harapannya tentu yang utama sehat, yang utama Bapak. Jadi itu yang paling utama, karena sehat itu yang paling utama. Kedua, setelah sehat saya diberi nama itu Mufid Bapak. Jadi itu ternyata adalah filosofinya ternyata tinggi, walaupun bapak saya orang desa, saya dikasih nama Mas Ruhan Mufid. Setelah saya coba telisik, itu bahasa Arab dan artinya adalah contoh yang berfaedah atau contoh yang bermanfaat. Jadi saya membawa beban di pundak saya, ya saya cobakan bahwa saya menjadi seorang teladan yang bermanfaat. Jadi harapan saya di usia ini semakin ke sana, semakin menjadi teladan, semoga minimal teladan untuk saya pribadi atau mungkin untuk keluarga, tapi memberi manfaat untuk orang lain. Jadi itu salah satu wish atau harapan yang saya cobakan sampai dengan hari ini, sampai dengan ke depan. Setelah sehat, semoga bermanfaat, semoga apa yang saya tuliskan menjadi karya. Karena dari ini saya membaca bahwa guru mulia karena karya Pak. Saya sampai hari ini masih nyaman menjadi seorang guru, bahkan sering saya tuliskan di berbagai hashtag yang saya tuliskan adalah setelah
saya nulis guru bergerak Indonesia Maju, di bawahnya saya tuliskan bangga jadi guru. Karena seringkali banyak guru yang tidak bangga dengan profesinya. Seringkali itu Pak. Jadi harapan saya itu tetap bangga menjadi seorang guru. Kalau hanya sekedar menjadi seorang guru ya itulah level Bapak dan Ibu semua. Tapi kalau guru yang plus, ya mari guru yang mencoba untuk ke arah sana, ke arah yang jauh lebih baik. Jadi itu Bapak salah satu harapan saya, menjadi sesuai dengan doa dari orang tua, contoh atau teladan yang bermanfaat, ya saya belajar untuk itu. Itu Bapak, semoga tidak terlalu tinggi harapan saya. Wah, tentunya pertama kita doakan Pak Mufid selalu sehat-sehat, terus bersemangat, menjadi teladan yang bermanfaat bagi kita semua. Seperti pada malam hari ini, saya juga belajar banyak dari Pak Mufid pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Mufid sudah membagi berbagai inspirasi, juga ilmunya kepada kita semua, motivasi, dan juga sebuah visi ya Pak. Visi Pak Mufid itu sederhana tapi powerful menurut saya, dan Pak Mufid adalah memang menurut saya adalah teladan yang telah dan akan semakin banyak membawa manfaat. Kita punya harapan besar buat Pak Mufid tentunya, dan tentunya dengan semua dari komunitas guru-guru seluruh Indonesia yang saya yakin dan tidak susah sebenarnya menemukan guru-guru ini. Namun kita ingin memberikan kepercayaan kepada Bapak Ibu untuk terus melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik dalam melayani semua anak-anak kita. Berorientasilah kepada murid-murid kita, karena itulah sebenarnya kompas kita sebagai seorang guru. Tujuan kita tuh ada di situ. Kita bukan mulai dari kurikulum, tapi kita mulai dari anak-anak kita. Nanti kurikulum itu bisa kemudian menyesuaikan tergantung konteks yang dihadapi oleh sang anak. Pak Mufid, ini waktu sudah, kita melebihi waktu sebenarnya, karena saya sedang saya mohon maaf kalau Bapak acara sampai molor-molor jauh panjang. Nggak apa-apa, saya yang minta maaf karena ini kan hari ulang tahun Pak Mufid. Jangan-jangan ini acara makan malamnya jadi terganggu. Ini udah telat 30 menit. Sudah diagendakan tadi sore Bapak dengan keluarga, dengan anak-anak, karena itu tadi anak saya, ayah kan hari ini ulang tahun. Kalau yang ulang tahun biasanya makan-makan. Oh ya, tapi nanti sore aja ya, jangan malam-malam, karena malam nanti ayah harus harus cerita ke banyak orang. Bahasa anak saya sekarang kan kelas 3 Pak, kelas 3 SD. Loh, ayah mau rekaman lagi toh? Ayah tadi kan sudah rekaman, mau rekaman lagi? Oh enggak, ini rekamannya beda Mas, saya gitu kan. Akhirnya memahami. Alhamdulillah Bapak. Jadi mungkin salam hormat kami untuk kawan-kawan semua Bapak yang ada di live Instagram ini, sama mungkin saya mohon izin Bapak untuk yang ini record ini sembari saya record di depan layar saya ada komputer, nanti saya izin untuk saya masukkan di YouTube channel biar teman-teman mungkin bisa juga melihat dan mengetahui bahwa ada program seperti ini. Begitu ya Bapak? Silakan Pak Mufid. Baik. Jadi, salam hormat kami. Terakhir mungkin Bapak, harapan saya bahwa jangan jadikan pandemik ini sebagai suatu rintangan. Jangan mungkin awalnya dulu bingung mau ngapain nih ya. Jadi mungkin saya lama-lama berpikir bahwa ini saatnya kita sebagai seorang guru, kita kan lagi masa pandemik, masa inkubasi, di mana kita tidak boleh ngapa-ngapain, tanda petik, tidak boleh ketemu anak, tidak boleh interaksi dengan banyak orang. Kita kalau diibaratkan, mungkin kalau saya mengibaratkan sebuah metamorfosis, kalau zaman dulu saya sekolah SMA Bapak, itu kita menjadi pada saat sebelum pandemik mungkin kita dianggap setengah hati, menjadi ibaratkan ulat, bahkan kadang-kadang menganggap sangat remeh kepada profesi guru. Jadi kita diibaratkan menjadi ulat lah. Nah, kita menjadi pada masa pandemik, harapannya kita menjadi kepompong. Kita berpuasa, kita sedang masa pandemik berpuasa, diam diri, tetapi diam diri tidak hanya sekedar diam diri, tetapi diam diri untuk nanti bisa bertransformasi menjadi kupu-kupu yang cantik. Itu harapan kami Bapak. Jadi salah satunya itu, jadi tadinya mungkin menjijikan, banyak orang yang geli ataupun mungkin jijik dengan ulat. Nah, kita lagi menjadi kepompong, ini lagi diam, berpuasa untuk nanti lahir menjadi kupu-kupu yang cantik untuk mencantikkan negeri ini di dunia pendidikan. Begitu Bapak, semoga silaturahmi ini menjadi kebermanfaat juga untuk
kita semua Bapak, terutama untuk saya sudah diizinkan berkesempatan. Tadi saya gemeter Bapak, mau berkomunikasi dengan Bapak, tapi alhamdulillah bisa cair. Alhamdulillah saya tadi izin juga, di depan saya ada kopi, Bapak ngopi, saya ikut juga ngopi jadinya. Begitu ya Bapak. Terima kasih Bapak sudah diizinkan. Besar harapan kami nantinya kita bisa senantiasa untuk bisa terus membangun dan bersinergi dengan Kemendikbud terutama, terus teman-teman yang mungkin masih sama dengan saya maksudnya ya Pak, yang mungkin masih belum, kadang-kadang merasa belum beruntung, tapi setelah berpikir saya malah jadi, mungkin rencana Tuhan inilah yang terbaik untuk saya. Kalau saya mungkin pada saat itu di posisi berbeda, malah saya jadi nyaman mungkin. Dengan nyaman malah jadi kreativitasnya nggak muncul. Dan seringkali setelah sekian jalani ini ternyata mungkin menjadi beberapa kawan-kawan, oh iya ya, Mufid yang seperti itu saja sekarang sudah bisa punya ini, sudah bisa beli ini, sudah bisa mendapatkan ini dengan kerja kerasnya. Bahkan seringkali saya diguyoni kalau orang Jawa bilang sama kepala sekolah, "Loh, kamu kan udah nggak butuh gaji lagi." Ya enggak juga Pak, itu kan haknya saya Pak. Seringkali saya bercandanya dengan pimpinan seperti itu. Jadi itu Bapak, mungkin semoga cerita kita bisa menjadi manfaat Bapak untuk sesi ini dan sesi ke depan. Saya lupa satu lagi Bapak, ini mungkin titipan dari teman-teman SMK Bapak. Kenapa di guru penggerak dan di sekolah penggerak tidak muncul SMK? Itu mungkin tanda tanya besar di kawan-kawan, karena saya ditanya itu Bapak. Mumpung masih saya ingat. Pripun Bapak? Kalau SMK tunggu ya, sabar ya. Nanti ada program khusus untuk SMK. Nanti akan segera diumumkannya dengan khusus, kan kita ada satu Direktorat Jenderal SMK pendidikan vokasi. Betul. Nah, saya boleh ikut berarti Bapak? Oh, sekolah penggerak boleh dong. Oh, boleh ikut, baik, siap Bapak. Nanti itu akan ditunggu nanti pengumumannya, dan saya dorong SMK-nya Pak Mufid juga ikut daftar. Jadi itu lebih nanti pendekatannya lebih ke sekolah Pak. Jadi transformasi sekolah. Dan itu akan dilakukan semacam pendampingan yang intensif, pelatihan. Pertama teori kita adalah kita merubah manusianya, SDM-nya itu yang terpenting dalam konteks vokasi gitu ya, yang perlu menjadi kekasannya, karena ke vokasi kan ada berbeda dengan sekolah umum, dia ada untuk industri gitu ya. Nah, lalu untuk guru penggerak, kita mudah-mudahan Pak, mohon nanti didoakan juga, dilancar, kita akan melibatkan tentunya dari SMK juga. Nanti kita mulai di angkatan. Baik. Jadi sekolah penggerak nanti akan segera ada ininya, akan sabar, ini sebentar lagi. Lalu yang kedua untuk guru penggerak nanti di angkatan keempat ini kami sedang merancang. Dan mohon didoakan semoga ini bisa, karena ini kan perlu perencanaan juga, yang SMK seperti Pak Mufid bilang kan kekasannya luar biasa, kompetensinya ada berapa tadi Pak? 146 ya? Dan itu tidak seperti kalau sekolah umum kan agak lebih mudah gitu. Dan kita terus melakukan perbaikan-perbaikan dari waktu ke waktu sehingga bisa lebih baik lagi. Apa yang sudah ada sekarang Pak Mufid, angkatan pertama, tetap menjadi teks bagi kita untuk melakukan perubahan untuk lebih baik lagi di angkatan berikutnya dan berikutnya. Jadi spiritnya juga sama, kita terus belajar, kita nggak bisa hanya ini udah bagus nih, nggak, kita akan terus coba lebih baik lagi, dan saya lihat juga semangat guru penggerak yang ada yang sedang berproses sekarang juga seperti itu, dan kita juga sebagai yang desainer programnya juga harus seperti itu dong, kita juga terus belajar dan berusaha untuk lebih baik lagi. Gitu Pak Mufid, saya rasa sekali lagi Pak Mufid, terima kasih buat inspirasinya, metamorfosis untuk kupu-kupunya kita wujudkan sama-sama Pak Mufid. Karena juga Bapak. Saya tetap merasa saya adalah guru ya Pak, jadi walaupun saya ini lagi menjalankan peran ini ya, saya bisa membayangkan karena sebenarnya passion saya adalah sebagai seorang guru juga. Jadi kita berjuang bersama-sama untuk mewujudkan kupu-kupu yang cantik tadi, dan hashtag bangga jadi guru itu kita akan kuatkan Pak. Itu misi kita. Misi kita adalah orang-orang anak-anak kreatif, anak-anak muda yang kreatif ini akan kemudian menjadi guru, karena yang kita butuhkan itu adalah guru-guru yang bisa
reimajinasi dan berpikir ulang bagaimana pembelajaran itu dilakukan. Seperti yang Pak Mufid tadi, yang nggak tahu sih sebenarnya flip learning, tapi sebenarnya dengan intuisi sudah melakukan yang flip learning tadi. Belajarnya dengan video-video tutorial dulu, nanti anak-anaknya juga ikut. Saya tadi juga nonton video Pak Mufid loh di channelnya Pak Mufid. Saya lihat Terima kasih Bapak. videonya yang awal itu ada anak-anak yang masih, ini personal video kayaknya ya, anak-anak main bola tuh yang saya paling suka karena itu mengingatkan masa kecil saya Pak. Yang hujan-hujan itu di halaman itu salah satu pengalaman bahagia masa kecil saya. Jadi saya wow, ini video yang sangat personal sekali, dan kemudian sampai video-video yang tutorial Pak Mufid, termasuk tadi yang mengajarkan PowerPoint menjadi papan tulis ya Pak. Saya juga Bapak lihat itu sangat interaktif dan Pak Mufid memang kayaknya bakatnya untuk jadi guru itu sudah kelihatan, ini terstruktur gitu ya, dan mudah sekali untuk dicerna. Saya kalau jadi anak muridnya Pak Mufid juga akan ngerasa itu sangat mudah untuk dipahami, dan sampai dari tadi sekolah lain katanya juga ikutan, saya bisa merasakan itu. Jadi Pak Mufid adalah seperti doa orang tua, jadi teladan yang bermanfaat bagi orang banyak. Pak Mufid, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Sudah tidak terasa, sekali lagi ini kita perpanjangan waktu hampir 30 menit. Maaf, Pak. Tapi saya senang sekali, dan ini menurut saya juga banyak sekali rekan-rekan guru lain juga merasakan ini Pak, dan teruslah Pak Mufid untuk berbagi inspirasi, ilmu, dan motivasi bagi kita semua, menjadi teladan bagi kami semua. Luar biasa Pak Mufid, dari apa yang Pak Mufid sudah lakukan, yang tadi tagline Pak Mufid mungkin remeh bagi kita tapi luar biasa bagi sesama gitu ya Pak, dan itu benar sekali. Moga-moga nanti ada lagi kesempatan kita untuk bersilaturahmi dan kami bisa belajar lagi dengan Pak Mufid. Terima kasih Pak Mufid atas waktu yang sudah disediakan dan kesediaannya untuk bergabung. Kita doakan semuanya kita sehat-sehat, panjang umur. Nanti kita amin. Bisa bertemu secara tatap muka. Baik, Bapak Ibu semua, saya ingin tutup hari ini dengan sebuah pantun. Malam minggu kita saling bersinergi, mendengarkan cerita orang yang penuh karisma. Mari kita terus belajar dan berbagi agar kita bisa maju bersama-sama. Jalanan tol Jabodetabek tentu saja mulus. Jika mengantuk harus menepi, jangan jalan terus. Kita mengabdi sepenuh hati dengan senyuman yang tulus demi anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh guru di Indonesia, kepala sekolah, pengawas sekolah, teman-teman, sahabat GTK yang sudah berpartisipasi dan bergabung di acara Sapa GTK pada malam minggu hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, dan petunjuk untuk bagaimana bisa menjalankan semua tugas-tugas tanggung jawab kita dengan lebih baik lagi. Demikian, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bapak, salam sehat semuanya. Salam sehat dan salam hormat buat teman-teman di SMK M7 ya. 7 semua. Siap Bapak, terima kasih atas salamnya, akan kami sampaikan ke kawan-kawan dan ke pimpinan. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu. Semoga bermanfaat malam minggu ini. Terima kasih semuanya. Selamat ulang tahun Pak Mufid. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yo.